Hadatsana Aliyu bin Abdillah. Hadatsana Muhammad bin Abdurrahman. Kunyahnya adalah Abdul Mungdir At-Tufawi. An Sulaiman Al-A'mas. Sulaiman ini adalah Sulaiman bin Mihran yang lebih dikenal dengan ini julukannya Al-A'mas. Al-A'mas. Hadasani bercerita nih pada aku Sulaiman sopo Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in. An Abdillah ibni Umar, dari Abdillah bin Umar. Ini Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi anhuma ini dari keduanya rujukannya berarti Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala berkata sapa Abdullah, akhadha memegang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi pada pundakku. Jadi waktu Rasulullah masih hidup, Abdullah bin Umar ini istilahnya ABG, anak baru gede. Ya sudah balik tapi masih sangat muda. Sehingga waktu itu Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, kun, jadilah kamu Abdullah bin Umar fit dunya, di dalam dunia ini, iku ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya kamu iku goribun, orang asing. Jadi di dunia ini kamu supaya bersikap seperti orang asing. Orang asing itu orang yang datang di suatu wilayah, di suatu negara. Nah, dia tidak punya tempat tinggal di situ. Jadi qadima baladan la maskana lahu fiha yu'wihi. Jadi dia tiba di suatu negara, dia tidak punya tempat tinggal di negara tersebut yang mana bisa untuk istilahnya berteduh di situ, itu tidak punya. Wala sakana slihi, juga tidak punya istilahnya tempat tinggal tetap di negeri itu. Kholun anil ahli wal iyali wal alaik. Terus di negara tersebut dia juga tidak punya keluarga, tidak punya tanggungan, tidak punya relasi, tidak punya kenalan, tidak punya teman. Nah itu. Jadi di dunia itu bersikaplah seperti itu, bahwa dunia ini bukan rumahku. Aku tidak punya tempat tinggal di sini. Ya, aku juga nggak bisa menetap di sini lama-lama. Lagian juga aku juga nggak punya keluarga, nggak punya tanggungan, juga nggak punya relasi. Itu. Jadi kita di dunia ini merasalah sebagai orang asing. Ya. Orang asing, atau istilahnya orang merantau. Jadi punya rumah, pergi merantau. Lah dia merantau itu tujuannya apa? Kalau bekerja ya sudah cari uang yang banyak. Ya setelah terkumpul ya segera pulang kan gitu kan. Karena urusannya selesai.
Begitu. Jadi di dunia ini kalau bisa jangan terlalu banyak urusan. Ya, jangan terlalu banyak urusan. Ya, kalau banyak urusan termasuk punya tanggungan, punya keluarga, punya rekan bisnis, nah itu semua alati hiya sababul istighol anil kholik. Ya. Orang itu kalau terlalu banyak urusan di dunia, dia nanti akan sibuk dari ibadah kepada Sang Pencipta. Gitu. Jadi orang itu kalau terlalu banyak urusan di dunia, nah nanti dia akan kelendran ibadahnya. Ya, akan kelendar ibadahnya. Nah, Nabi mengibaratkan seperti itu. Jadi di dunia itu anggap saja yes, kita hanya lewat di suatu negara, di suatu wilayah yang itu bukan rumah kita. Kita tidak punya tempat tinggal di situ, otomatis kita juga nggak merasa nyaman di situ. Wong rumahku bukan di sini, nah itu kok rumahku bukan di sini. Nah ini sejalan dengan perjalanan hidup manusia. Jadi manusia itu asalnya rumahnya adalah di surga sana. Nah berhubung dulu Nabi Adam dan istrinya melakukan kesalahan, nah sehingga harus pergi dari surga ke dunia, termasuk keturunannya, termasuk kita harus tinggal di dunia. Lah kalau kita cerdas, kita mikir rumah kita itu bukan dunia ini, bukan, tapi rumah kita di surga sana. Lah terus gimana? Ya sudah, tujuan kita di sini itu apa? Untuk ibadah. Ya sudah, ibadah yang benar, yang baik. Nah, nanti sewaktu-waktu disuruh pulang. Nah, kita itu sudah siap. Disuruh pulang dalam artian meninggal. Kita itu betul-betul sudah siap. Karena memang ini bukan rumah kita. Rumah kita ya di surga sana. Ya. Nah, maksudnya begitu. Au atau abiru sabilin. Nah, orang yang melewati jalan. Ya. Orang yang melewati jalan. Nah, melewati jalan itu orang yang punya tujuan ke negeri tertentu, yang mana negerinya itu jauh. Terus berhubung tujuannya jauh, lah dia itu kan pasti nanti melewati suatu kota, melewati suatu desa, melewati gurun, melewati hutan. Ya sudah dilewati gitu saja. Ya, selama belum sampai tujuan, ya jangan enak-enak di situ. Ya. Ya. Jadi abiru sabilin ini lebih luar biasa daripada hanya sekedar gorib. Ya. Ya. Lah kalau orang gorib, orang asing itu kalau lewat di suatu negara kadang ya singgah di situ beberapa hari, nah, kan gitu. Ya, li anal gorib qad yaskunu fi biladil ghurbah wa yuqimu fiha. Kadang ya menetap di situ nah, berapa minggu kan gitu. Tapi beda dengan abiru sabil. Kalau abiru sabil ini ya wis
dengan tekad yang kuat, ya wis selama belum sampai tujuan ya tidak istirahat. Gitu. Jadi bikhilafi abiri sabil al-qasid lil baladis sasik wabainahu wabainaha atwiyah mardiyah dan seterusnya itu. Ya seperti saya jelaskan tadi, selama belum sampai tujuan ya sudah, jangan berhenti. Nanti kadang melewati suatu kota, berhubung itu bukan tujuannya, ya nggak perlu lama-lama di situ. Melewati suatu desa, berhubung itu bukan tujuannya, ya nggak perlu lama di situ. Melewati suatu lembah, suatu hutan, suatu apa, berhubung itu bukan tujuannya, ya sudah. Ya, nggak lewat di situ lama-lama, wis langsung pergi. Ya, karena apa? Kalau lama-lama di hutan, lama-lama di padang pasir, lama-lama di tempat-tempat yang seperti itu, lah nanti khawatirnya dibegal orang, ya dibegal orang, ya, khawatir nanti harta bendanya dirampas dan lain-lain. Nah, sehingga tidak ada niatan untuk menetap lama, tinggal lama. Nah, gitu. Itu abiru sabil itu lebih nemen daripada sekedar gorib. Ya. Wakana dan ada sopo Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ya si Abdullah bin Umar itu. Yaqulu berkata sopo Abdullah bin Umar. Idza amsaita ketika sore-sorean kamu, fala tantadir maka jangan menunggu kamu asobaha pada pagi. Jadi ketika kamu sore-sorean jangan menunggu pagi. Artinya sir daiman wala taftar anis sair saatan. Jadi selalu melangkah. Ya, dalam perjalanan hidup itu selalu melangkah, jangan ditunda-tunda dan jangan merasa capek dari perjalanan itu walaupun hanya sesaat. Terus fa'innaka in qasorta fisair ing qata'ta anil maksud wahalakta fitilkal audiyah. Kalau kamu bermalas-malasan dari perjalanan itu, maka kamu tidak akan sampai pada tujuan. Itu tidak akan sampai pada tujuan dan kamu akan binasa di salah satu lembah yang kamu lewati dalam perjalanan itu. Entah mati kehausan atau kelaparan atau dibegal orang dan lain-lain. Jadi ketika kamu beramal solih, berbuat baik di sore hari ya sudah teruskan. Jangan kamu tunda pagi, jangan bermalas-malasan. Wa idza asbahta dan ketika pagi-pagian kamu falatan tadir maka jangan menunggu kamu al-masa'a pada sore. Nah, seperti tadi, kalau perjalanan pagi ya silahkan pagi itu segera dikerjakan, jangan males-malesan. Wakhud dan mengambillah kamu min sihatika dari waktu. Jadi min sihatika itu min zamani sihatika, dari waktu sehatmu. Lima rodika untuk waktu sakitmu. Ya. Untuk waktu sakitmu. Jadi maksudnya siroka al-qasda fi hali sihatika. Jadi berjalanlah dalam perjalananmu ke tujuan pada waktu atau mumpung kamu masih sehat, ya, balatak nakbih. Bahkan kamu jangan
bermalas-malasan, merasa tenang, alah masih sehat, santai saja. Loh, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Jadi mumpung sehat ya segera berangkat itu. Kemudian wazid alaihi biqadri kuwatika madamat fika kuwatun. Kemudian di waktu sehat itu silahkan ditambahi dengan sepenuh kekuatanmu. Selagi memang kamu punya kekuatan. Ya, bihaisu yakunu mabika mintil kaziyadah ko iman mako mama la'allahu yafutu halal marad wadhofi. Ya. Yang mana dengan tambahan kekuatanmu di dalam sehatmu itu kamu betul-betul bisa beramal secara baik, secara sempurna. Karena barangkali nanti pada saat kamu sakit, pada saat kamu lemah, ada hal-hal yang memang tidak bisa kamu lakukan. Itu au istagil fissihah bito'ah bihaisu lauha shola taksirun fil marad la nujbir bidzalik, atau segeralah sibuk melaksanakan ketaatan di dalam waktu sehatmu. Ya. Karena apa? Pada saat nanti kamu sakit, kamu akan berkurang amal ibadahmu, kan gitu. Nah, yang mana kalau kamu bermalas-malasan waktu sehat, pada saat kamu sakit, nah, kami Allah tidak bisa nambal kekurangan amalmu itu. Itu loh ya. Jadi mumpung sehat, kuat, segera beramal baik. Lah nanti pas sakit, umpama ada kurang-kurangnya amalannya itu, nah, bisa tertutup dengan tabungan amal waktu sehat itu. Wamin hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk kematianmu. Ya. Lah ini malah lebih luar biasa lagi. Artinya orang hidup itu kadang sakit. Ya, orang hidup itu kadang sakit. Orang sakit itu mau beramal baik juga ya lemah, nggak mampu, mungkin malas. Tapi ya mumpung masih hidup, mumpung belum mati. Nah, sehingga di sini isyaratun ila ahdi nasibil maut wa ma yahsulu fiha minal futur minasakom. Jadi umpama kamu sakit, ya, sakit itu ya sudah males, sudah lemah, sudah apa, lah itu tetap harus beramal baik, karena bagaimanapun sakit itu kan statusnya masih hidup. Wamin hayatika, lah mumpung masih hidup dan belum kedatangan mati. Jadi yakni la taqaud fil marad anisair kulal kuut. Jadi walaupun kamu sakit, lah kamu jangan bermalas-malasan dari perjalanan berbuat baik itu. Bal ma'amkanaka minhu fajtahid fih,
Nah, selagi memungkinkan, walaupun kamu sakit, ya silahkan digas saja, ya, hatta tantahi ila liqa ilah, sampai kamu betul-betul nanti ketemu Allah. Wa ma indahu minal falah wa najah wa illa wa khasarta, dan kamu bisa ketemu keberuntungan, kesuksesan di sisinya Allah. Kalau tidak begitu, ya kamu rusak, kamu rugi. Itu. Lah di riwayatnya Laes ada tambahan gini. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka goda. Hei Abdullah, kamu itu tidak tahu siapa namamu besok. Ya, ai hal yuqalu laka sakiyun am said. Kamu besok itu jadi orang celaka atau orang yang beruntung, kamu tidak tahu. Jadi kamu tidak tahu statusmu besok itu apa. Mau jadi orang celaka atau orang beruntung. Ya. Au hal yuqalu laka hayun au mayitun. Lah besok kamu juga tidak tahu. Besok itu kamu masih hidup atau sudah mati. Itu.